Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan dan bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tema yang menjadi khotbah kita di pagi hari ini yaitu Yesuslah solusi bagi kesusahan kita. Yesuslah solusi bagi kehidupan, bagi kesusahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kesulitan dan kesusahan, sepertinya semua kita pasti pernah mengalami kesulitan ataupun kesusahan di dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang tidak ada masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak berada di situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Setiap kita pasti ada kesusahan. Memang tidak ada kesusahan yang dialami oleh setiap orang itu sama. Ada yang berbeda-beda pastinya. Mungkin sebagian dari kita mengalami kesusahan di dalam hidup, di dalam pekerjaan kita, dengan kondisi dan situasi yang dunia yang semakin tidak pasti, dengan kondisi corona yang tidak pasti saat ini. Begitu sulit bagi kita untuk mengatur rencana kita ke depannya, apa yang mau kita kerjakan dan seperti apa yang mau kita kerjakan. Beberapa bulan yang lalu kita merasa agak lega mengingat kasus corona yang di Batam yang sudah kelihatannya membaik. Tetapi saat ini kita kembali melihat di kota Batam itu sendiri kasus corona berada di zona yang merah kembali. Hal ini membuat kita merasa sulit di dalam pekerjaan kita untuk memanage bagaimana baik itu bisnis kita bisa tetap bertahan dengan kondisi yang serba susah ini. Mungkin sebagian kita begitu sulit di dalam berhubungan, baik itu di dalam tempat kerja kita maupun di dalam keluarga kita, mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Atau bahkan di dalam keluarga kita, anak-anak kita, di dalam studi mereka, apalagi sekarang mengharuskan mereka untuk sekolah online kembali, di mana orang tua harus terlibat langsung untuk melihat anaknya dan bahkan menjadi guru bagi anak-anaknya. Di dalam situasi yang begitu sulit ini terkadang membuat kita merasa tidak ada jalan keluar. Terkadang membuat kita merasa menjadi putus asa. Seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi segala situasi yang kita hadapi. Belum lagi berkenaan dengan kesehatan kita. Di masa-masa yang saat ini kita harus benar-benar memastikan bahwa kita sehat. Karena kenapa? Sedikit saja kita sudah ada gejala flu, batuk atau demam, kita sudah begitu sangat khawatir. Dan terkadang hal ini bisa mengganggu kita. Dan bahkan terkadang juga bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika kita berada di dalam situasi yang seperti ini, apa solusi bagi kesusahan-kesusahan kita? Apa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa tetap terus fokus di dalam pekerjaan kita tanpa ada memikirkan kesusahan-kesusahan ini? Solusinya itu kita harus tetap terus percaya kepada Tuhan dan datang kepadanya setiap saat. Nah, inilah hal yang mau kita bicarakan di pagi hari ini, tentang bagaimana seorang
yang terkena penyakit kusta. Dia begitu susah di dalam kondisi kesehatannya. Dia tahu jalan keluar kemana dia harus pergi mencari, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jikalau kita melihat kembali tentang penyakit kusta ini adalah satu penyakit kulit yang mematikan, yang menular, dikatakan. Penyakit kulit yang bisa membuat bagian tubuh kita yang terkena atau terinfeksi bisa saja rontok dengan sendirinya. Dan penyakit ini menular, sehingga bagi orang Yahudi penyakit ini dikatakan adalah najis menurut hukum Taurat. Dan begitu menyakitkan bagi orang-orang yang mengalami atau yang menderita atau terinfeksi penyakit kusta ini. Karena dari hal segi sosial mereka harus diasingkan. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang seperti biasanya. Mereka harus ditempatkan, diisolasi di tempat yang jauh dari kerumunan keramaian. Belum lagi dia harus terpisah dari keluarganya. Dan di lain sisi, dari sisi kerohanian, dia juga tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama umat Tuhan di rumah Tuhan. Dan hal ini bisa membuat dia begitu tertekan. Karena dari yang tadinya dia hidup bersosial, bisa bergaul, bisa berbicara dengan keluarga, dengan teman. Setelah dia mendapatkan terinfeksi, ini membuat dia terpisah dari orang-orang. Seperti halnya sekarang mungkin corona, ya, kita ada obatnya, tetapi penyakit kusta ini tidak ada obatnya. Bagi mereka yang terinfeksi atau terserang penyakit kusta ini adalah seperti orang yang menantikan kematiannya, karena tidak ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan. Mungkin corona bisa disembuhkan. Dalam beberapa saat kita minum obat bisa disembuhkan. Tetapi ini situasi yang begitu sulit yang dihadapi oleh orang ini. Nah, ketika dia berada di situasi yang sulit ini, apa hal yang dia lakukan? Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus di dalam 3,5 tahun dia hidup di dunia pelayanannya 3,5 tahun. Dia melayani, dia pergi dari kota ke kota untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dan juga menyembuhkan. Tentu orang ini mendengar tentang siapa Tuhan Yesus ini. Maka ketika Tuhan Yesus berjalan di sebuah kota, dia datang kepada Tuhan Yesus sambil berlutut, katanya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Artinya dia mendekati Tuhan Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Satu sikap yang begitu baik yang boleh kita lihat di dalam kehidupan seorang yang begitu kesusahan ini. Dia tahu kemana harus mencari solusinya. Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus datang, dan dia pun tidak menunggu-nunggu lama. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan bahkan memohon bantuan. Dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan dikatakan sambil berlutut, dia menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan iman
menunjukkan kepercayaan yang begitu kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk atas penyakit yang dialaminya. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berlutut menunjukkan kerendahan hatinya. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa dia adalah orang berdosa dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan kudus. Dan dengan sikap yang seperti inilah, sikap yang penuh dengan kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menolongnya. Nah, ketika dia meminta bantuan kepada Tuhan Yesus, ketika dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan, dia juga bukan datang dengan tidak sopan, tetapi bahkan dia mengatakan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Satu kalimat atau permohonan yang begitu sopan, yang ditunjukkan oleh seorang yang kena penyakit kusta ini kepada Tuhan Yesus. Jika engkau mau, maka engkau dapat mentahirkan aku. Tentu Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Tetapi dari segi iman orang yang kena penyakit kusta ini, kita melihat begitu sungguh-sungguh percaya. Ketika dia berada di dalam situasi yang begitu sulit, yang menghimpit dia, yang membuat dia merasa frustasi atau putus asa, dia datang kepada Tuhan Yesus. Datang dengan hati yang rendah, mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia memerlukan pertolongan Tuhan. Dan kita melihat di sini apa respon Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mengabaikan, membiarkan dia sendirian? Tidak. Kita melihat di sini bagaimana respon Tuhan Yesus. Dikatakan ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Ketika dia melihat kondisi dan situasi yang dialami oleh orang yang terkena penyakit kusta ini, dia datang memohon supaya Tuhan menolong dia, dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jikalau kita melihat kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini menunjukkan satunya ada dorongan dari dalam hatinya untuk berbuat sesuatu bagi orang yang membutuhkan. Adanya dorongan di dalam batinnya untuk melakukan sesuatu supaya orang penyakit kusta ini bisa disembuhkan. Dan kata tergeraklah oleh belas kasihan ini bukan hanya saja ungkapan emosi, tetapi ini merupakan satu kata yang begitu aktif, yang mau mendorong kita harus melakukan tindakan. Bukan hanya saja, oh saya kasihan melihat teman yang kesusahan, lalu tidak berbuat apa-apa. Bukan hanya saja sebatas ungkapan, tetapi ada dorongan untuk berbuat sesuatu supaya orang yang dalam kesusahan bisa mendapatkan kelegaan ataupun kelepasan. Nah, inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia melihat iman orang ini datang dengan penuh kerendahan hati,
tidak angkuh, tidak sombong. Dia digerakkan oleh belas kasihan bahwa dia harus berbuat sesuatu. Dan Tuhan Yesus Kristus merespon, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Bukankah ini yang diharapkan? Jawaban inilah yang diharapkan oleh orang yang memohon kepadanya. Yang ketika dalam kesusahan, bukankah ini jawaban yang begitu menghibur dia? Sehingga tadinya yang dia mungkin merasa sedih, merasa putus asa, mendengar jawaban daripada Tuhan ini, membangkitkan semangatnya kembali. Oh, dia pasti akan sembuh. Dan ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kuasa Tuhan Yesus, dia sanggup menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta yang bahkan secara manusia pada zaman dulu mustahil untuk disembuhkan. Hanya dengan berfirman, berkata kepada orang itu, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga kustanya menjadi sembuh. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatunya, bahkan sakit penyakit. Tidak ada sesuatu pun terjadi di luar kendali Tuhan. Dan hanya dengan firman-Nya saja orang ini menjadi sembuh. Mungkin kita kalau terkena sakit penyakit, mungkin kena demam, kita memerlukan waktu untuk sembuh. Dan bahkan kita perlu obat, atau bahkan kita pergi ke dokter. Dan itu pun kita memerlukan waktu untuk sembuh. Tetapi orang ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan jadilah engkau tahir, maka seketika itu juga. Artinya tidak menunggu waktu lama. Seketika itu juga dikatakan lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi sembuh kembali. Yang tadinya dia dianggap orang najis, tetapi sekarang dia telah pulih kembali. Dan apalagi yang dikatakan ayat 43, firman Tuhan berkata, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, Tuhan Yesus Kristus setelah dia menyembuhkan dan orang ini menjadi sembuh, dia mengingatkan orang ini supaya jangan dulu memberitahukan kepada orang-orang terlebih dahulu tentang apa yang kamu alami. Tetapi yang pertama-tama kamu harus pergi kepada para imam dan mempersembahkan persembahan sebagai pentahiranmu. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam? Karena di dalam peraturan atau bahkan hukum Musa, di dalam kitab Imamat kita membaca mengenai orang yang terkena penyakit kusta. Dan orang yang bisa menentukan apakah seorang itu benar-benar terkena penyakit kusta adalah seorang imam. Dan seorang imam harus mengecek dengan teliti dan membuktikan bahwa dia benar-benar terkena penyakit kusta. Dan kalau seseorang itu dinyatakan terkena penyakit kusta, maka dia harus diasingkan. Dan orang yang terkena penyakit kusta itu pun, kalau dia keluar misalkan dari jauh, dia harus berteriak najis, najis.
Dan sama halnya juga ketika seseorang dinyatakan sembuh dari kustanya, dia harus menghadap kepada para imam. Dan para imam harus menguji dengan teliti lagi, apakah benar-benar penyakitnya sudah sembuh atau tidak. Dan bahkan di dalam ritual ini juga diwajibkan untuk membawa korban persembahan sebagai korban pentahiran. Dan inilah yang Tuhan Yesus Kristus mau agar orang ini lakukan. Dan orang ini taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dia pergi, dan bahkan dikatakan ayat ke-14, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dan dari segala penjuru. Dan orang ini, karena hatinya sudah dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan rasa yang penuh dengan kebahagiaan, karena melihat penyakitnya sudah sembuh, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Dia tidak bisa menutup mulutnya untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan yang telah dia alami. Dia pergi menyebarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak dapat lagi pergi dengan terang-terangan masuk ke dalam kota, dan ia tinggal di luar di tempat yang sepi. Dan hal ini membuat situasi berubah. Tetapi meskipun Tuhan Yesus mencoba untuk menghindar dan pergi ke tempat yang sepi, orang-orang banyak tetap datang untuk memohon dan bahkan mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan kesembuhan. Dan inilah sikap daripada orang yang penyakit kusta ini. Ketika dia berada di dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesakitan yang dialami, dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, datang dengan penuh kerendahan hati, memohon supaya Tuhan menyembuhkan dia. Dalam segala kesulitan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau datang kepadanya? Apakah kita mau memohon kepadanya dengan penuh iman bahwa dia sanggup menolong kita? Setiap kita pasti memiliki kesusahan, pasti memiliki kesulitan di dalam hidup. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, bahwa karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang mempedulikan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Jadi apapun kesulitan yang kita hadapi saat ini di dalam hidup kita, mari kita datang kepadanya dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Dia sanggup menolong kita. Hanya ada satu solusinya bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari kesulitan dan kesusahan kita, yaitu terus datang kepadanya. Kita mungkin secara manusia ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan, hal yang paling utama yang mungkin muncul di dalam pikiran kita adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan kesusahan, kesulitan kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, ataupun bahkan kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari pertolongan daripada orang lain. Ini adalah hal yang
paling umum yang kita akan lakukan jikalau kita diperhadapkan kepada kesulitan. Nah, hal ini atau mencari solusi daripada orang lain atau meminta tolong daripada orang lain bukanlah hal yang salah. Tidak ada salahnya. Tetapi apakah itu yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ketika kita diperhadapkan kepada sebuah kesulitan? Nah, hal yang paling utama yang harus kita ketahui bahwa ketika kita diperhadapkan di dalam kesulitan, ingat untuk selalu mencari Tuhan, memohon supaya Tuhan yang menolong kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Pertanyaannya, maukah kita datang kepadanya, berseru kepadanya supaya dia bisa melepaskan kita dari kesusahan kita? Mari Bapak Ibu, kita selalu ingat akan Tuhan Yesus di dalam setiap kesulitan kita. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya, dan bahkan Allah yang telah berjanji untuk menyertai dan bahkan menolong setiap anak-anak-Mu yang datang dan berseru kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah satu-satunya yang hidup dan yang benar. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Ajarlah kami umat-Mu untuk selalu mau hidup bersandar kepada Tuhan dan bahkan mencari pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari ada begitu banyak kesulitan, tantangan yang kami hadapi, baik di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, studi kami maupun studi anak-anak kami. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui segala kesusahan kami. Tolonglah kami, bantulah kami supaya kami boleh tetap kuat untuk tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga meskipun di masa-masa yang sulit, kami boleh tetap kuat dan bahkan mampu untuk melewati kesusahan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Tambahkan kami iman selalu untuk terus mau hidup bersandar dan percaya kepada Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami sering melupakan Tuhan di dalam hidup kami dan bahkan tidak mengingat akan Tuhan Allah kami. Bantulah kami ya Tuhan, di saat ini dan bahkan di masa-masa yang akan datang, terus mau hidup mencari Tuhan dan hidup berserah kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa manusia yang lemah ini. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.